Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, di hari Sabtu 5 April 2025 ini kita berjumpa dengan renungan harian keluarga dari channel YouTube UNIM Merentapa Selatan. Mari mengisi hari berkat Tuhan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mengawali perenungan ini, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, sungguh kami bersyukur oleh karena kebaikan, kasih, dan rahmat-Mu bagi kami. Sungguh kami menikmati dan mengalaminya. Kini kami hendak belajar lagi kebenaran firman Tuhan, menyadari keterbatasan kami. Kami berdoa memohon perlengkapi kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan bagi kami saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat 35 hingga 36, firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman kita renungkan dengan judul, dengan tema, percaya supaya menjadi anak terang. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika dapat memilih, setiap orang pasti ingin hidup dalam terang. Sulit bagi sebagian besar orang untuk beraktivitas di dalam kegelapan, kecuali memang orang buta. Nah, firman Tuhan hari ini menggunakan dua kata yang bertolak belakang maknanya, terang dan gelap. Terang artinya dapat dilihat jelas atau ada cahaya. Gelap artinya tidak ada cahaya, kelam, malam. Nah, terang tidak saja menunjuk pada adanya cahaya atau siang hari, melainkan juga menunjuk pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Sementara kegelapan tidak saja menunjuk pada tidak adanya cahaya, kelam atau malam, tetapi juga menunjuk pada keadaan yang tidak baik. Nah, banyak orang menghendaki terang ada dalam kehidupannya agar kegelapan tidak menguasainya. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada saja warga gereja yang sadar ataupun tidak sadar hidup dalam kegelapan. Nah, panggilan orang percaya untuk hidup dalam terang, percaya kepada Tuhan, adalah menjadi terang bagi mereka yang masih hidup dalam kegelapan atau hidup dalam dosa. Yesus Kristus memakai metafora terang untuk menjelaskan bahwa dirinya sendiri adalah sumber terang, kebenaran dan hidup. Ia memperingatkan para pengikutnya untuk percaya kepadanya. Ini penting mengingat kesempatan untuk bersama-sama dengan Dia secara fisik sangatlah terbatas. Jika mereka tidak percaya sekarang, mereka dapat jatuh ke dalam kegelapan, yaitu kehidupan dalam dosa yang akan membuat mereka tidak memperoleh keselamatan. Agar mereka memperoleh keselamatan, Yesus Kristus mengajak para pengikutnya untuk percaya kepadanya yang adalah terang. Yang hanya dengan percaya kepadanya, maka mereka akan menjadi anak-anak terang, yang berarti mereka akan hidup dalam kebenaran dan dalam kehendak-Nya, supaya mereka mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kehidupan yang kita jalani di tengah dunia ini tidak pernah sepi dari berbagai tantangan, godaan, persoalan, dan permasalahan. Oleh karena itu, sebagai pribadi dan keluarga Kristen, kita membutuhkan kekuatan, hikmat, dan kemampuan dari Tuhan Allah agar tidak tersesat dalam kegelapan dan jatuh ke dalam dosa.
Setiap orang yang percaya, baik pribadi maupun keluarga, terpanggil untuk memancarkan terang kehidupan beriman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana penegasan firman Tuhan kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 15. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan memberkati kita hari ini dalam terang kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, di dalam terang kasih-Mu kami bersyukur boleh diperkenankan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ia mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Sebab di luar Tuhan Yesus kami pasti hidup di dalam kegelapan, dan kegelapan itu menghentar kami untuk hidup dalam dosa. Dan karena itu kami mau tunduk di hadapan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, dan kami mau hidup kami benar-benar diterangi oleh cahaya-Mu ya Tuhan, agar kami tidak tersesat dan tidak salah jalan menjalani kehidupan ini. Dan karena itu, biarlah firman ini terpatri dalam hati dan pikiran kami untuk tidak hanya sekedar direnungkan, tetapi dilakukan. Dan karena itu, kami mau melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, dimulai dari diri pribadi kami sendiri, maupun kemudian itu ada di tengah keluarga. Menjadi pribadi yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati sesama, dan terlebih bagi kehidupan keluarga antara suami istri, anak dan orang tua, bahkan sanak saudara, dalam kehidupan lebih luas lagi di tengah jemaat dan bermasyarakat. Tuntun dan sertai kehidupan keluarga kami, agar ketika kami bekerja, kami benar-benar melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik, termasuk pekerjaan-pekerjaan kami di hari ini. Bapa, teruslah Engkau sertai gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Jemaat Maranatha Paslatan di dalamnya. Kau berkati baik jemaat dari kolom 1 hingga 27, para hamba-hamba-Mu, diaken, penatua pendeta yang ada, diberkati oleh Tuhan, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, bahkan secara khusus komisi multimedia, tim RHK, diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, pemerintah kami terus doakan mereka, dimampukan dalam kerja tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, termasuk pemimpin gereja kami, diberkati oleh Tuhan. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami hanya menyerahkan kepadamu, termasuk bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan berbagai hal, termasuk bencana. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka senantiasa. Terpuji nama-Mu Bapa, ini kami yang datang kepadamu, berdoa bersyukur, bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan hari ini dalam renungan harian keluarga. Semoga memberkati saudara-saudara. Jalani kehidupan ini dengan sukacita. Jangan lupa ikuti terus renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Shalom, damai di hati.